Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi teman-teman. Selamat siang. Selamat siang teman-teman. Jadi hari ini saya nama Nagati Asri atau lebih dikenal dengan Nana akan mendemokan tentang resep fusion food hasil inovasi saya sendiri, yaitu seblak ceker. Maksud saya sushi seblak ceker seperti itu. Jadi selamat menyaksikan teman-teman. Jadi ini adalah bahan yang kita butuhkan. Yang pertama ada daun bawang yang dirajang halus, lalu daun bawang dirajang kasar. Setelah itu ada daun seledri yang dipotong halus. Selanjutnya bumbu untuk membuat seblak ada tomat merah 1 buah yang kecil, cabai rawit merah 4 buah, bawang merah 4 siung, bawang putih 3 siung, cabai merah besar 2 buah, dan 1 ruas jari kencur. Lalu ada 1 sendok teh garam dan 1/4 sendok teh merica. Selanjutnya ada nasi putih untuk membuat sushi, telur, lalu kerupuk udang, es batu untuk merendam ceker yang sudah direbus, lalu ada ceker ayam sebagai bahan utama pembuat sushinya. Lalu di sini ada nori yang khusus diperuntukkan untuk membuat sushi. Saya memakai merek Mamasuka. Untuk teman-teman boleh punya merek yang lain ya. Setelah ini kita merebus air untuk perebusan cekernya terlebih dahulu. Jadi air harus sampai dengan sangat-sangat mendidih, baru nanti cekernya dimasukkan seperti itu. Lalu cekernya dimasukkan ketika air sudah mendidih beserta daun bawang yang dirajang kasar. Setelah itu kita akan menghaluskan bumbu untuk seblak. Jadi yang pertama kali dihaluskan adalah cabai rawit dan cabai merah besar, lalu digiling dengan tangan sampai halus seperti itu. Di sini saya menggunakan gilingan manual karena di kos saya tidak ada blender listrik seperti itu. Tapi untuk teman-teman bisa pakai blender listrik ya. Setelah cabai merah dan cabai rawit tadi halus, dimasukkan bumbu-bumbu yang lainnya seperti kencur, tomat, bawang merah dan bawang putih beserta lada dan garam, lalu dihaluskan lagi sampai benar-benar halus seperti itu teman-teman. Setelah cekernya mendidih, lalu bisa diangkat ya teman-teman, lalu langsung dimasukkan ke dalam air es, benar-benar air es, dan semuanya harus terendam agar lebih mudah memisahkan antara tulang dengan cekernya. Selanjutnya kita merebus air panas, lalu dituangkan ke kerupuk udangnya agar kerupuk udangnya lunak seperti itu teman-teman. Ditunggu sampai antara 15-20 menit sampai kerupuknya setengah matang atau melunak seperti itu. Selanjutnya kita akan menumis bumbu halusnya teman-teman. Hal yang pertama kita masukkan setelah bumbu halusnya matang adalah ceker ayamnya seperti itu. Saat seperti ini kerupuk udang sudah bisa dimasukkan ya teman-teman, lalu diaduk dengan rata agar bumbu semua merata ke kerupuk udangnya. Selanjutnya kita akan menambahkan kaldu. Ini adalah kaldu ceker yang tadi teman-teman, jadi jangan dibuang kaldu cekernya. Kita pakai sekitar 200 ml seperti itu. Saat air kaldunya sudah mendidih, maka telur bisa ditambahkan ya teman-teman. Setelah telurnya masuk, seblak harus langsung diaduk agar telurnya memisah-misah seperti itu. Jadi benar-benar seperti seblak yang di mamang-mamang itu loh teman-teman. Kan kayak gitu ya telurnya ya. Dan itu untuk pengental kuahnya juga. Lalu kita siap-siap untuk membuat sushinya. Yang pertama kita bentangkan dulu norinya teman-teman. Lalu kita ambil nasinya,
dengan menggunakan tangan. Sebelumnya kita harus cuci tangan dulu ya teman-teman, karena hygiene sanitasi itu yang utama, seperti itu. Nah, karena saya menggunakan nasi biasa, maka tangan saya harus senantiasa basah. Maka di dekat saya sediakan air. Jadi sebelum mengambil nasinya, saya celupkan dulu tangan saya ke dalam air itu. Airnya juga air yang matang ya teman-teman. Nah, setelah itu di atas nasinya bisa kita taruh sushinya menggunakan sendok. Seperti itu, serapih mungkin teman-teman. Bisa dilihat ya, seperti itu. Lalu saya kira nasinya kurang banyak untuk menggulung sushinya, maka saya tambah lagi dengan cara seperti tadi. Jadi tangan saya celupkan terlebih dahulu ke dalam air sehingga nasinya tidak lengket di tangan saya, seperti itu teman-teman. Lalu sushinya digulung seperti membuat sushi seperti pada umumnya, perlahan-lahan juga ya teman-teman, dan harus sabar. Dan karena saya di kosan, keterbatasan alat, saya jadi tidak punya sushi roll seperti itu, jadi saya menggunakan tangan saya saja secara manual, seperti itu teman-teman. Setelah itu sushinya dipadatkan lalu dipotong menggunakan pisau sehingga akan terlihat dalamnya seperti ini ya teman-teman. Lalu dipotong sesuai selera. Di sini saya memotongnya menjadi 4 bagian seperti itu. Ya, jadi sekian itu aja resep dari saya. Semoga bisa menginspirasi teman-teman dan bisa diriku. Semoga bermanfaat. Terima kasih sudah menyaksikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.